Akhir pekan lalu, ratusan ribu kendaraan warga ibu kota ramai meninggalkan Jakarta. Di satu sisi, pariwisata membutuhkan stimulus untuk kembali bangkit, namun di sisi lain, angka penularan kasus COVID-19 masih terjadi. Dan sudah sepatutnya membuat warga tidak lengah dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Berikut rakyat bicara pada pekan ini, polemik libur panjang di tengah pandemi bersama Hasbi Allah. Pemirsa, saat libur akhir pekan kemarin yang bertepatan dengan libur Paskah, banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk pergi berwisata bersama keluarga keluar kota. Sangat disayangkan, padahal angka COVID-19 masih cukup tinggi dan masih terus menyebar, baik itu di Pulau Jawa dan juga Bali. Sebenarnya apa alasan masyarakat untuk tetap pergi di tengah situasi seperti ini? Dan apa komentar dari ahli mengenai hal ini? Baru mudik sih. Baru mudik? Iya. Oh gitu. Kenapa milih mudik sekarang? Ya karena sebenarnya saya nggak tahu kalau ada larangan. Saya tuh udah mudik sebelum ada larangan. Oke. Iya. Saya terus kesini kan cuman sampai cuti aja, sampai cutinya berakhir. Terus kalau udah ada larangan, jadi nanti saya nggak pulang. Nah tapi Mbak kan bawa anak gitu kan, rentan gitu karena kena COVID. Terus jaga anak-anak dan diri Mbak tuh gimana waktu perjalanan? Kayak jaga protokol kesehatan aja, terapin cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak. Anak nggak boleh sentuhan sama orang-orang yang asing buat dia. Mbak udah ngerasa protokol kesehatannya sudah benar semua nggak nih? Belum maksimal, karena dari kitanya sudah, tapi dari orang-orangnya yang sekeliling kita kan kadang ada kan di kereta juga ada yang touching anak kita. Kita juga kadang mau mau bilang langsung nggak boleh gimana gitu. Tapi Mbak sadar kalau misalkan tiap liburan seperti ini dan kemarin gitu angka COVID-19 ini tinggi banget gitu, naik lagi. Bisa jadi sih kayak gitu. Kalau menurut saya banyak yang kurang sadar. Terus ada yang masih maksa liburan, ada termasuk saya sendiri. Tapi mau gimana lagi karena udah lama nggak pulang. Iya, saya juga pengennya sih pengen pulang, tapi kalau COVID ini nunggu COVID-nya benar-benar selesai, nggak tahu kapan lagi bisa pulang. Sebenarnya momentum Lebaran kan momentum ketemu keluarga, sanak kerabat. Tapi pandemi ini sebenarnya menghalangi pemerintah. Menurut saya kalau untuk menekan semuanya agar nggak pulang, nggak mudik, kayaknya nggak mungkin. PT Jasa Marga mencatat bahwa ada sekitar 351.000 lebih kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek saat libur panjang Paskah. Data ini merupakan hasil akumulatif dari 4 gerbang tol. Pertama ada gerbang tol Kaliurip Utama, kemudian ada gerbang tol Cikupa, lalu ada gerbang tol Ciawi, dan juga ada gerbang tol Cikampek Utama. Volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek naik mencapai 26,16% dibanding hari biasanya. Dan sementara kendaraan yang meninggalkan Jakarta hampir sekitar 183.000 lebih, dan juga itu merupakan mereka yang ingin pergi ke arah timur menuju ke arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Pandemic Talks yang menyatakan ada peningkatan kasus COVID-19, terutama angka kematiannya mencapai 6,34%, atau menunjukkan angka kematian mencapai 427 angka kematian. Ini tentunya angka yang naik 3 kali lipat dari hari sebelumnya yang mencapai 2,09%. Kita kesini nih ada acara lamaran dari ponakan kita di Surabaya. Nah, selama di Surabaya, perjalanan dari stasiun Senen hingga ke Surabaya, terus balik lagi ke sini, gimana Bu protokol kesehatannya yang Ibu rasakan? Saya rasa sekarang memang sudah protokol kesehatan sudah pada memahami dan mengerti. Selama perjalanan kami dari Jakarta ke Surabaya ke sini, di stasiun ini sudah pemeriksaannya sudah cepat. Nggak nyampe setengah jam ya, sudah keluar hasilnya. Kita pakai genus itu Mas,
Nah, kalau saya sih pasti ada takutnya ya, karena memang lagi musimnya pandemi, tapi saya sendiri mungkin udah vaksin juga, makanya salah satu keberanian juga untuk jalan-jalan ke luar kota. Nah, nanti ada momentum mudik, Bu, tapi dilarang. Akan ada yang tetap mudik atau gimana, Bu? Nah, kita karena ada peraturan dari pemerintah tidak boleh, kenapa untuk PNS ataupun untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak akan keluar kota dan tidak akan juga mudik ke kampung halaman kita sendiri. Nah, abang sendiri ini alasannya untuk jalan-jalan di akhir pekan kemarin, apalagi libur panjang, terus nyambung sampai sekarang, itu gimana, Bang? Apa alasannya, Bang? Alasannya karena kita nganggur sih. Kita nganggur. Nyari kegiatan aja. Nyari kegiatan aja, Bang. Bosen sih, iya sih, Bang, karena nggak ada kerjaan apa-apa nih, Bang. Kita kan kerjanya cuma serabutan aja, Bang. Momentumnya ini kan masih meningkat kasusnya. Kalau dari pandangan abang, aman nggak sih jalan-jalan sejauh ini saat COVID? Oh, kalau untuk rame-rame sih kayaknya enggak ya, karena saya sendiri saya ngerasa aman. Lagi pula kan saya juga udah mengikuti protokol. Nah, tapi ada saran nggak buat masyarakat nih yang masih banyak melanggar prokes? Utamain 3M itu diterapin. Gimana pun caranya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan penting jangan kemana-mana. Kalau ke Surabaya itu dalam rangka emang wisata, apa memang ingin pulang ke kampung halaman atau gimana? Pulang ke kampung halaman, kangen keluarga, soalnya udah 3 tahun kan di Surabaya nggak pulang. Nah, kalau di sana aturan-aturannya gimana tuh? Iya, udah pakai masker, ada yang pakai face shield juga, masih saling menjaga jarak. Apa sih yang memang ada pesan untuk masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan, gitu juga dengan pemerintah nih yang selalu memberikan himbauan lah begitu? Nurutin prokesnya yang diberikan pemerintah agar coronanya itu nggak menyebar dan nambah lebih bahaya gitu. Pemirsa, perlu diingat, tiap kali ada libur panjang akhir pekan selalu saja ada data yang meningkat mengenai persebaran COVID-19 dan juga angka kematian. Lalu masyarakat di sini perlu ingat, semua memang bosan berada di rumah dan ingin segera pergi berwisata. Namun, faktanya masyarakat belum semuanya merata soal vaksinasi dan kita belum mencapai herd immunity. Tetap jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Damar Wicaksono beserta Dipa Wandi Muharram. Sampai jumpa pekan depan.